Apabila Anda ingin sekali punya laptop 2 layar, tapi belum mampu membeli ZenBook Pro Duo, ini adalah solusi yang lebih terjangkau. Ini adalah seri OLED terbarunya Asus. Inilah ZenBook Pro 15 UX535. Pro, ini ZenBook Pro yang tanpa duo, masih memiliki layar kedua yang dibarengi sama trackpad. Yap, Asus memang kalau buat laptop beda sendiri. Dan ini sangat amat berguna sekali. Nanti kita bahas soal ini. Laptop ini besarnya 15 inci dengan berat di bawah 2 kilo ini. Ini termasuk enteng, mengingat ini 15 inci. Ini berbahan aluminium alloy sekeliling bodinya yang mempunyai sertifikat standar militer atau MIL STD 810G. Ini telah diuji ketahanan dari hempitan bagian layar, bending, kejatuhan, kegeteran, buka tutup hinge, ketahanan portnya, keyboardnya juga, dan ketahanan suhu dan kelembapan. Mantul. Lalu ini menggunakan Intel. Yap. Seri H, Intel 10th Gen i7 10870H dengan RAM 16GB dan ada discrete graphic NVIDIA GTX 1650 Ti Max-Q dan SSD 1TB NVMe PCIe 3.0. Yap, PCI Express 3.0 ini. SSD sudah menjadi standar keharusan suatu laptop maupun PC karena cepat sekali ini. Apabila Anda copy-paste antara folder yang membuat juga aplikasinya snap loadingnya. Dan ini hasil benchmark dari SSD-nya. Oke lah. Lalu portnya ada apa aja? Ini di sebelah kiri ada satu full USB port. Yap, ini hanya satu full USB. Kalau Anda colok mouse, maka sudah terpakai. Dan Anda butuh dongle lagi untuk connect USB lain. Lalu full HDMI port dan satu slot full SD card. Wah, ini laptop zaman now jarang slot full SD card seperti ini. Sayangnya ini 1/4 masuknya. Kalau kami pakai adaptor micro SD ke SD card dengan bentuk yang setengah gini, untuk storage tambahan masih muncul keluar. Jadi ini tidak bisa dipakai. Lalu sebelah kanan buat colokan power yang adapternya 150 watt yang sangat ramping dan enteng. Jadi total berat yang Anda bawa segini. Masih enteng ini totalnya. Mengingat ini 15 inci. Kayak udah pernah ngomong tadi. Ya gitu lah. Lalu slot audio 3,5 mm. Ini tipe kombinasi ya. Lalu ada slot USB-C yang support Thunderbolt 3. Lalu ada 2 LED, yang satu status dan satu lagi LED charging, dan ini lubangnya besar sekali. Sayangnya ini untuk outlet airflow-nya. Nanti kita bahas soal itu. Lalu sekarang kita ngomongin soal OLED. Yes, OLED. Ini merubah segalanya. Dari aspek penting lain, ini semua terkalahkan dengan layar OLED ini. Dengan bezel yang lumayan tipis. Ini screen to body ratio-nya 88%. Kontrasnya gokil, 1 juta banding 1. Hitamnya pekat, dan ini 4K. Udah OLED, 4K pula, HDR lagi. Gokil. Dan tidak hanya itu, Asus mengantongi sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk kesehatan mata kita. Ini mengurangi cahaya biru yang tidak baik untuk mata kita sampai 70%. Dan lagi DCI P3 100%. Ini sangat penting sekali bagi para content creator macam kami. Touchscreen pula ini. Waduh. Yang kami bingung, entah kenapa jarang sekali produsen laptop menghadirkan untuk jajaran laptop-laptop mereka. Yap, Asus menjambrengkan semua line up-nya berlayar OLED, termasuk ZenBook Flip 13 yang pernah kami review. Klik tombol i di kanan atas untuk menonton. Lalu VivoBook pun sekarang ber-OLED. Lengkap ini. Tapi OLED memang tidak direkomendasi apabila Anda seorang profesional gamer. Karena ini pun juga refresh rate-nya standar 60 Hz. Tapi untuk game-game yang tidak butuh pace yang cepat, ini sangat amat memanjakan mata kita. OLED memang terbaik.
Ini kami coba main Cities Skyline dengan resolusi 4K dan grafik maksimal. Wah, kami baru pertama kali memainkan Cities Skyline 4K, rata kanan, dan ini detail banget. Wow, maafkan kami belum pernah main game ini secara 4K. Ini benar-benar wow. Dan ini memiliki ciri khas laptop Asus, menggunakan Ergo Lift yang otomatis mendapatkan space besar di bawah laptop ketika dibuka dan membuat sudut yang enak buat ngetik. Tapi sayangnya, kalau laptop berergo lift, kalau lagi pakai celana pendek, taruh di lap kita, yaitu namanya lap, maka agak kurang nyaman dan bisa berbekas macam ini. Dan sayangnya lagi, laptop ini bukanya harus 2 tangan, nggak bisa 1 tangan. Lalu gimana karet-karet bawahnya? Kalau ketutup, kamu coba di kaca, lumayan tidak licin. Tapi ketika dibuka, jadi agak licin. Karena desain kaki ergo lift ini yang membuat jadi licin. Karetnya hanya segini. Tapi ini sangat better kalau di permukaan kayu. Ergo lift ini sangat penting buat laptop ini. Nanti kita bahas. Keyboardnya ber-numpad dan key travel yang dalam. Ini 1,35 mm key travelnya. Untuk yang tidak terbiasa, laptop ber-numpad butuh penyesuaian lagi. Macam kami ini. Kadang suka kelebihan pencet enter jadi terlalu kanan atau terlalu kiri. Kita dengar suara keyboardnya. Mantul, ini keyboard nyaman, tidak berisik dan berbacklit. Mantap. Lalu ini juga kami suka, Anda bisa lock, bisa pencet F1 sampai F12, atau jadi shortcut aja. Tinggal pencet kombinasi Fn plus escape, balik ke shortcut deh. Ini fitur sangat kami suka. Ada lampunya lagi. Lalu trackpadnya ini besar. Asus menamainya ScreenPad karena berfungsi sebagai layar kedua dan trackpad. Jadi bisa screen, bisa pad. ScreenPad. Asus menggunakan Screen Expert versi kedua. Ini berfungsi macam-macam untuk kebutuhan multitasking. Mantul sekali. Namun kami agak risih karena ketika awal buka laptop, defaultnya layar. Harus aktifkan trackpadnya, baru bisa dipakai deh trackpadnya. Ada settingannya nggak ya? Wah, ini resolusinya bisa jadi segini. Gokil. Ini membuat multitasking enak banget. Salah satunya mendukung adalah app dari Corel ini. Anda bisa pilih kameranya di sini dan link to my Asus. Ini menarik banget ya. Anda bisa pair ke handphone Android atau iPhone. Anda bisa tampilkan layar handphone Anda di sini. Bisa angkat telepon lewat sini. Bisa jadi tambahan monitor juga. Gila sih ini. Dan bisa jadi webcam Anda. Wah, ini app gokil banget. Asus memang terbaik deh untuk laptop. Ngomongin soal kamera, yuk kita tes. Oke, ini adalah sampel dari kamera Asus ZenBook Pro OLED. Ini akan terlihat di orang ketika Anda lagi zoom. Ya, macam ini. Kita matikan lampunya ya. Oke, ini night-nya lumayan ya, karena memang ini gelap banget sih. Cuma ada beberapa cahaya dikit di belakang. Kita nyalakan lagi. Ya, seperti itu sampel dari videonya. Sekarang kita tes suaranya ya. Dari tadi noise cancellingnya off di mikrofon ya. Sekarang coba ke basic reception optimization. Sekarang ini basic reception optimization ya. Kita coba nyalakan ambient sound dari komputer di belakang. Nah, ini dia nih, suara hasil noise reduction-nya. Kita balik ke kamera. Nah, kayak gini hasil suaranya. Oke, mantap juga noise reduction-nya ya. Dan ini sudah support Windows Hello Face Recognition. Ini seperti fitur wajib sih.
Karena aman dan tinggal kasih lihat muka kita aja. Langsung terbuka. Mantul. Sekarang kita ke speakernya. Ini nggak ada embel-embel Harman Kardon atau merek speaker lain. Speakernya facing down dan yuk kita dengar. Low-nya menurut kami kurang ya. Ini speakernya menurut kami cukup. Jadi penasaran sebesar apa ya? Yuk kita buka. Untuk membukanya tinggal buka baut-baut yang tidak standar. Ini membutuhkan obeng torch. Lalu ada baut tersembunyi di balik karet ini. Dan bautnya beda lagi. Ini baut Philips biasa atau baut plus. Sudah dibuka semua lalu selipkan pliers bahan plastik. Biar enggak baret. Ya, sudah terbuka. Wah, ini enteng banget ya. Ini berbahan aluminium alloy. Dan inilah dalamannya. Ini baterainya gede. Dia pakai baterai 96 watt hour. Ini besar sekali untuk sebuah laptop. Lalu inilah NVMe SSD-nya. Sudah pasti SSD-nya ini upgradable ya. Lalu ini chip motherboard. Lalu ini apa ya? Dalamnya nggak ada apa-apa. Ini kayaknya thermal sticker aja. Lalu inilah WiFi modulnya, Intel AX201. Dan kelihatannya ini unreplaceable ya. Ini sudah Wi-Fi 6 dan support Geek Plus-nya Intel. Lalu inilah dua fan-nya yang mendinginkan dua buah heat pipe. Yang lebih besar ini untuk VGA-nya. Dan yang lebih kecil untuk prosesornya. Pintar ini lokasinya, karena sudah pasti yang lebih panas adalah VGA-nya. Jadi ditaruh di bagian kanan yang which is jadi kiri kalau keadaan normal. Yep, laptop ini membuang panas VGA di sebelah kiri. Jadi untuk Anda yang lefty atau kidal, ya lumayan jadi kena. Hawa-hawa panas sauna sedikit. Ketika lagi kerja berat ya, dan lucu ya nih heat pipe-nya, ada yang terpisah kecil gini untuk dinginin VRAM-nya atau video memorinya. Di sini kami menemukan kalau laptop ini intake paling besar adalah dari bawah. Dan untung laptop ini menggunakan hinge yang ergolift. Dan ini bentukan ergoliftnya dari dalam. Terlihat kokoh sekali ya. Iyalah, ini lolos US military standard. Pasti kokoh ini. Hinge ini membuat jeda lebih besar di bawah laptop. Jadi kalau di kasur pun minimal terblokir. Tapi kami tidak menyarankan untuk main game berat di kasur. Karena walaupun berergolift, intake-nya tidak seoptimal apabila Anda main di meja. Lalu yang kami notice, memori tidak dapat di-upgrade, hanya SSD aja. Dan ini bentukan speakernya. Yap, ini besarnya sesuai dengan hasilnya. Overall, OLED ini killer. Anda bisa pertimbangkan lagi, malah amat sangat pertimbangkan dalam pemilihan laptop Anda agar beralih ke OLED. Kekurangannya menurut kami, memori yang tidak upgradable. Kalau lagi main game berat, terasa semilir-milir hawa hangat sedikit di mouse. Keyboardnya enak banget, trackpadnya mantep, ada layar lagi, full SD card, full HDMI, dan yang paling penting, balik lagi ke OLED, di mana konsumsi daya jauh lebih hemat daripada LCD, karena dia tidak keluar daya ketika menampilkan gambar gelap. Ditambah didukung dengan baterai yang besar, dengan berat tidak terlalu berat. Laptop ini sangat mendukung mobilitas Anda, multitasking Anda dengan screen pad-nya ini. Asus memang pilihan. Aduh, OLED. Kami jadi mau. Oh iya, ngomongin OLED, apabila Anda sudah beli, kami menyarankan untuk set screen off lebih cepat apabila Anda sering menggunakan laptop ini di keterangan maksimal. Karena ini OLED. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum. Motomobi TV dan Om Mobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.